aksi demonstrasi damai sejak Maret sampai dengan Mei 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nafire, Dokiai, Panyai, Timika, Papa, Kaimana, Sorong, Manokwari, Jawa Timur, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represi dan intimidasi semi-Polri dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Yang Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpau, Bepa Titibalo, Matias Aulitao, dan beberapa penjabat-penjabat politik praktis menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 4.500,941,600 hektar dengan kekayaan permukaan bumi dan dalam bumi meliputi pemerintah Provinsi Papua. Tidak pertama dan rilis peta dampak otonomi dan pemekaran wilayah. Orang ini merupakan korban penyiksaan akibat program pemekaran dan otsus. Demi sejumlah rupiah mereka rela menciptakan minuman keras, oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru meningkat kuantitas sekolah milik swasta. Begitu pula sektor kesehatan, jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan daily act guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Dampak KTT G20 terhadap rakyat Papua. Ketiga, kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratis dan hambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia 2020. G20 atau Global 20 berisi 20 negara di dunia yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64% kekayaan dunia, dan hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaan untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan pembagian wilayah kekuasaan, penanaman modal dan eksploitasi. Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total utang membiayai pemerintah per Februari 2022 Rp 70.14.56 triliun dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasi wilayah baru? Kepentingan pemekaran dan otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Progresif Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan alam dan manusia di Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian untuk meloloskan kepentingan ini akan semakin banyak rakyat yang dikriminalisasi dan dibunuh. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida, dan genosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka rakyat kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua PRP menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Cabut otonomi khusus jilid 2 dan dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. 2. Hentikan 3 rencana undang-undang pemekaran di tanah Papua. Hentikan 4. Tarik militer organik dan anorganik dari seluruh tanah Papua. 5. Tolak pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiai. 6. Berikan akses jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 7. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maiprat, dan Jawa Timur. 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadikan alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Demo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 10. Hentikan kriminalisasi aktivis Indonesia dan Papua. 11. Segera hentikan rencana pembangunan
bandara udara antariksa di Kia. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi Tinggi AMPB pelopor khusus tentang penguji anggota Kongres Jurnalis Akademik Internasional LSM Internasional. 13. Mendesak komunitas internasional WNI, Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China Internasional, MONEF, IMF, World Bank untuk menghentikan bentuk dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua yang berdampak pada genosida dan genosida terhadap bangsa Papua. 14. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua, Freeport, LNG Tangguh, BP, Blok Bambu. 15. Kami bangsa Papua bersama saudara-saudara Aris Asar Batia hentikan kriminalisasi hukum teror dan intimidasi terhadap pembelaan bangsa Papua di Indonesia. 16. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tampang proyek bendungan Bener. 17. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia. 18. Tolak KTT G20 di Indonesia. 19. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tangan penjajah dan atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindas kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi kita West Papua. Timika 3 Juni 2022 tertanda 122 organisasi dan 716.179 suara rakyat Papua, cabut otonomi khusus Nilai Tua dan tolak penanggung jawab sipil nasional PRP. Jeffrey Wenda, koordinator aksi Arti Murid. Sekian dan terima kasih.